Pak Prabowo pilihnya Gibran katanya gitu. Lah, ya terserah Pak Prabowo dong mau milih apa. Loh, kalian harus tahu ya bahwa yang namanya politik itu unpredictable, oke? Hola netizen yang tercinta, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Muhammad Lutfi Ali Yahya atau Habib Lutfi mengatakan Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tepat memilih Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pendampingnya menuju Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapnya saat menghadiri deklarasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena Senayan, Jakarta pada Rabu 25 Oktober 2023. Habib Lutfi mengatakan Gibran adalah sosok yang membuka kesempatan kepada kaula muda untuk terus maju. Ia menyebut alasan itu juga pernah dijabarkannya saat ia ditanya tentang putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Gibran Rakabuming sebelumnya menyapa para pendukungnya yang hadir dalam deklarasi di Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyapa Habib Lutfi. Gibran mengaku sangat berterima kasih atas kehadiran sang kiai tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagu lama nggak usah dibawa lah. Tahun 2024 malas mau dengar lagu-lagu lama. Udah nggak zaman lagi jual-jual kartu. Nggak penting nih kartu ini, kartu apa ini segala macam. Yang penting bagi kami keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini asal kampanye presiden jualan kartu, asal ini jualan kartu, cerita PKH, nggak ada cerita lain. Bosan dengarnya itu aja. Yang kami inginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah itu aja, nggak usah coba banyak kartu. Guys, ini kocak banget. Padahal kan saya tidak terlibat dalam politik ya, dunia perkancahan politik itu saya tidak ada sangkut pautnya. Kok Pak Prabowo pilihnya Gibran katanya gitu? Lah, ya terserah Pak Prabowo dong mau milih apa. Loh, kalian harus tahu ya bahwa yang namanya politik itu unpredictable, oke? Tidak bisa diprediksi. Dan semuanya juga faktor kepentingan guys, bukan faktor sebagai rasa atau hati atau apa gitu. Tapi yang jelas yang namanya politik itu semuanya ya ada tujuan masing-masing. Speechless saya guys, beneran aku speechless banget ngomong. Jadi saya nggak mau terlalu panjang lebar. Yang jelas guys, siapapun wakil presiden kita nantinya, siapapun presiden kita nantinya, yang penting kalian, saya, dan rakyat seluruh Indonesia bersatu untuk mendukung siapapun presiden dan wakilnya, oke? Jangan sampai ada gontok-gontokan lah. Yang penting semua program-programnya memajukan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan kita semua tidak dalam keadaan yang pailit, yang sulit untuk hidup, dan kita tetap bisa berkarya apapun itu. Jangan sampai kita sengsara di negeri sendiri, dan kita juga dimudahkan segala sesuatu, mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Karena kalau yang namanya negara sudah sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan sulit mendapatkan makan, itu bagaimana dong? Nah, jadi yang utama menurut saya, sejahterakanlah rakyat kita, berikan dia sesuatu pemenuhan kehidupannya dengan baik, agar mereka kenyang, agar mereka sehat dan tidak merasa kekurangan satu apapun, hingga akhirnya kalau mereka itu sehat jasmani rohani, maka dalam kehidupan di dalam negara pun akan baik. Percaya sama saya. Jadi negara maju, negara baik, negara berkembang tergantung pemimpinnya. Pemimpin yang seperti apa? Yaitu pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya dan yang memperhatikan rakyatnya melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tegakkan Pancasila, semua dari sila 1, sila 2 sampai ke 5, silahkan wujudkan berdasarkan keadilan dan kesejahteraan yang dipimpin dan dibina oleh pemimpin yang cerdas dan pemimpin yang amanah. Oke? Semua ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, dan hanya Tuhanlah yang mempunyai kesempurnaan itu. Oke? Yang bisa menyempurnakan adalah diri kita untuk tidak menuntut apapun yang kita tidak bisa raih. Ya? Salam Lita Gading.
Oke, akhirnya selamat buat Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka akhirnya menjadi pasangan capres dan cawapres. Di sini saya makin yakin, makin mantap untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Kenapa? Mas Gibran punya prestasi, Pak Anies punya prestasi. Saya bukan warga Solo dan saya bukan warga Jakarta, tetapi prestasi di antara keduanya yang paling menonjol, paling booming, paling mencengangkan itu prestasi Pak Anies Baswedan. Jadi di sini saya makin yakin, makin mantap untuk dukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden di 2024 bersama Caimin. Salam perubahan, salam akal sehat. Prabowo Gibran, Bogibra, apaan ya kira-kira yang pas gitu buat dia? Prabowo Gibran, Wobran sih, atau Wobu. Prabowo Gibran Raka Buming. Kalau Anies kan sama Caimin, amin. Kalau Prabowo Gibran ini apaan? Terus Ganjar Mahfud, gak mudah. Nggak emang udah ya pas, memang amin dah. Anies Caimin yang pas itu, udah pas itu singkatannya. Prabowo Gibran, PG, Raran sih gua. Aduh, kacang lupa kulitnya, nggak tahu diri. Ingat Mas Gibran, pesan saya, jangan jadi pengkhianat. Sekali lagi pesan saya, jangan jadi pengkhianat. Karena pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Sekali lagi, pengkhianat adalah langkah-langkah atau tindakan seseorang yang sedang menggali kuburnya sendiri. Perlu diingat, seorang pengkhianat akan selalu dibenci, akan selalu dilaknat oleh teman-teman lamanya sepanjang hayat. Ingat, sepanjang hayat. Dan seorang pengkhianat akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Akan selalu dicurigai, akan selalu diwaspadai oleh teman-teman barunya. Pasti. Ya, semoga Mas Gibran bukan tipe seorang pengkhianat. Tetapi yang saya harapkan sampai detik ini Mas Gibran adalah seorang satria yang setia. Itu Mas Gibran, sekali lagi selamat atas pilihan politik Anda. Semoga nanti jika Mas Gibran memang menjadi seorang seperti yang saya bilang di atas tadi, seorang pengkhianat, ya semoga nanti di tempat yang baru tidak dikhianati oleh orang atau teman yang lainnya, atau bahkan sebaliknya, semoga nanti di sana Mas Gibran bisa menjadi pengkhianat yang lebih dahsyat daripada yang sekarang. Tapi sekali lagi, sampai detik ini saya masih berharap semoga Mas Gibran bukan seorang pengkhianat. Salam waras Mas Gibran, salam akal sehat Mas Gibran. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi takap. Selamat malam semuanya. Hai tim-tim relawan dan pendukung-pendukung Pak Prabowo, serta yang memfavoritkan Gibran, generasi daripada Jokowi. Saya sangat berterima kasih atas semua gagasan ataupun visi misi Anda. Tapi satu pertanyaan lagi yang mau saya sampaikan kepada Anda, wahai Prabowo dan wahai Gibran. Kebohongan apa lagi yang mau kalian buat? Kalian kira kami masyarakat ini masih yakin dengan janji-janji kalian? Ya, Anda boleh bermimpi untuk jadi presiden Pak Prabowo. Tapi bagi saya pribadi, walaupun Bapak mengatakan Bapak lebih TNI daripada TNI, bagi saya Bapak adalah pecundang dalam politik ya. Memang betul-betul Bapak berambisi sekali menjadi seorang presiden itu. Walaupun sudah berkali-kali saya salut dengan usaha Bapak, tapi untuk kali ini Bapak terpaksa menelan pahit air lidah yang pahit lagi. Kecuali kecurangan dimainkan oleh orang-orang tertentu. Kalau saya lihat kecurangan di 2019 itu paksa kok. Ya ini bisa jadi terulang lagi. Tapi sampai kapanpun, apabila memang kecurangan itu terjadi, semakin hancurlah negara ini dan semakin banyak rakyat yang tidak percaya. Dan untuk relawan-relawan daripada Prabowo yang berpasangan dengan Gibran, silakanlah Anda sekarang ketawa, karena sebentar lagi Anda akan menangis.
Kalian masih ingat waktu masa-masa kampanyenya si Jokowi, yang menjanjikan minyak tidak akan naik? Kenyataannya macam mana? Berkali-kali naik. Jadi Pak Jokowi yang mengusahakan dengan upaya berbagai macam cara merubah undang-undang agar anaknya bisa calon wakil presiden yang memang seharusnya menurut undang-undang belum boleh. Umur 30 sekian mau jadi pemimpin satu bangsa, hanya orang-orang goblok yang mau memilih. Usia muda di bawah 40 tahun, tidak ada pendirian. Jiwa mudanya masih terlalu dominan, terlalu tinggi. Tidak ada majunya. Saya bisa mengatakan. Tapi kalau memang sekedar menutupi kesalahan-kesalahan di masa pemerintahan yang lalu, bisalah ya. Baratnya biar nggak terganggu ya, karena keluarga daripada yang bermasalah ada di atas ya pasti nggak diganggu kan gitu, dijadikan temeng. Makanya diupayakan Gibran ini jadi wakil presiden bagaimanapun caranya, karena peluang untuk mengantisipasi nggak ada lagi kecuali Gibran yang dimajukan walaupun umurnya. Ini namanya anak dipaksakan dewasa. Jadi terserahlah kepada yang mau memilih ataupun relawan. Anda coba pakai akal sehat untuk mencari seorang pemimpin yang canggih. Saya bukan mengatakan bahwa Anies itu bagus, enggak. Kita kembali ke pengalaman. Ke pengalaman kita kembali. Ya. Kita kembali ke pengalaman tahun-tahun dulu. Apa? Partai-partai yang mengasung pasangan Prabowo dengan Gibran. Aduh. Kalian memang nggak mau sekolah dengan pengalaman kalian kan? Yang tahu kalian hanya baca mana biar partai kalian itu maju. Bukan memikirkan rakyat, kalian memikirkan diri sendiri. Ya, kalau memang mau si Gibran itu jujur, saya yakin nama-nama daripada ketua-ketua partai yang mengasung dia itu ketika dia berpidato itu tidak hafal dia. Makanya dia sebut lebih gampang menyebut nama-nama partainya. Tahu kok dari mimik wajahnya, dia mau mengatakan namanya tapi dia lupa. Akhirnya Partai PKB, Partai BSI, Partai Golkar. Karena dia kenal dengan partai, nggak kenal dengan ketuanya. Takut dia malu. Masa partai pengusung kita nggak tahu siapa nama ketuanya, ketua umumnya, kan lucu. Tapi masih juga kalian bangga dengan itu. Ya terserahlah. Saya tidak mau mengatakan si Ganjar ataupun si Prabowo ataupun si Anies yang bagus. Saya tidak mengatakan itu. Cuma saya mau mengajak, mari berpikir sehat, ya. Mari berpikir sehat. Jadi, salam kopi takar dari saya. Semoga kita bisa memilih yang tepat, ya. Jangan jadi pecundang lagi. Untuk Pak Prabowo, cobalah Pak berkata sedikit. Salam kopi takar.